Oke, selamat pagi menjelang siang. Kita sekarang ada di Suara Narwastu School of Music, ya, di Malang. Oh ya. Halo. Hari ini lagi prepare untuk konser nanti malam di Malang, masih di Malang sih. Jadi sambil menunggu yang lain, kita prepare pribadi touch-up make up. Oke. Jika boleh menggambarkan tim ini dalam satu kata, kata apa yang paling tepat menurut Ibu Dia? Satu kata ya? Iya, satu kata. Gila.
nih kesannya lagi ketika tim ini mengunjungi Suara Narwastu di sini begitu untuk pertama kalinya? Baik, saya sangat senang. Pada dasarnya seorang yang sudah memiliki prestasi, seorang yang sudah profesional itu mereka pasti memiliki kepedean, ya, rasa confidence yang luar biasa itu pastinya. Tetapi mereka masih tetap mau merendahkan hati untuk belajar. Jauh loh Kapuas Malang, tetapi masih ada kerinduan untuk mengembangkan, dan saya rasa itu adalah sangat luar biasa, ya, mengembangkan diri padahal sudah pinter gitu. Nah, akhirnya saya membuatkan satu program di mana program ini tidak hanya bagaimana mereka mengondak, bagaimana pattern, karena itu udah dikuasai gitu. Nah, untuk itu kami dari Suara Narwastu ingin memberikan ilmu-ilmu yang dalam gitu, karena seorang pemimpin, seorang pelatih, seorang dirigen, dia harus menguasai banyak hal seperti teknik vokal, music education, ya, hal-hal yang interpretatif itu sih. Nah, setelah itu, karena apa? Kenapa kok harus materi itu? Karena mereka sebenarnya sudah menguasai pattern, tinggal improvisasinya aja. Jadi apa nih tantangan paling berkesan selama proses latihan? Nah, mungkin ada tantangan nih, saya terus terang ya. Gitu. Jadi mungkin teman-teman ngebayangin bakalan dapat materi yang mereka sedang bayangin, ya, seperti mungkin mengondak atau bagaimana pattern, bagaimana cara membuat ekspresi dalam mengondak. Nah, itu mereka sudah kuasai sebenarnya, tinggal tingkat advance saja. Nah, makanya mungkin mereka agak sedikit terkejut karena materinya kok sulit banget gitu. Jadi secara mungkin beberapa teman belum terbiasa menyanyi lagu klasik, ya, mempelajari not balok itu. Nah, tetapi saya kagum luar biasa karena mereka nggak putus-putusnya untuk belajar, sampai ada yang jongkok di dapur. Itu keren banget sih Kapuas itu, ya, harus sukses. Oke. Ada pesan untuk tim paduan suara ini atau untuk pesan khusus untuk LPPD Kabupaten Kapuas sebagai lembaga yang menaungi tim ini? Oke, pesan saya mungkin next setelah mereka pulang ke Kapuas, mereka harus tetap dijaga, ya, karena ini aset. Ya, aset artinya mereka harus menjadi inspirasi buat kecamatan-kecamatan, buat choir yang lain gitu. Jadi pengkaderannya siapa lagi kalau bukan mereka yang melakukan gitu. Jadi harus bisa, mereka harus mengkader kemana-mana, harus bikin sesi masterclass atau klinik vokal gitu. Saya berharap sekali ini jangan berhenti, ya, karena ini keren, tim ini keren. Oke. Ada satu hal yang saya sangat terkesan dengan Kapuas itu adalah musikalitas. Maksudnya, ibaratnya bongkahan emas yang yang belum diapa-apain gitu, tapi begitu dibersihkan, diolah, langsung kinclong. Itu saya analogikan dengan itu. Artinya dalam implementasinya demikian. Pada saat itu saya ingat latihannya itu di gereja kecil gitu ya. Paduan suaranya itu kalau nggak salah PSDC. Terus kemudian saya ajak mereka untuk membuat legato singing. Dan itu mereka awalnya mereka bingung, tapi begitu
kami berkolaborasi, langsung apa yang saya inginkan itu langsung dapat. Ini apa-apaan gitu. Jadi kaget gitu loh. Nah, itu yang kesan saya untuk Kapuas. Terus pertanyaan yang terhubung dengan ini apa tadi? Ini kan datang lagi nih setelah sekian lama. Oke. Bagaimana lagi kesannya gitu? Apakah masih tetap sama atau bagaimana begitu? Yes, yang pasti kali ini kan generasi yang dulu ikut tahun 2007 itu masih ada, tetapi ada juga yang benar-benar baru. Ya kayak kalian berdua ini baru. Tetapi potensi Kapuas itu tetap terlihat gitu. Ya, oke, sini, salim dulu. Iya. Oke, dadah. Mari. Tetap terlihat. Tetap. Jadi potensi bakat itu nonjol gitu dari sini. Hanya tinggal diolah aja. Terus satu poin lagi, bakat, talenta tanpa kemauan, tanpa mental juara itu akan sia-sia. Bayangin misalkan kayak Nia sendiri belajar lagu yang bukan di genre-mu, kemudian kayak Pak Agus, kemudian Pak Oleh, mereka belajar sesuatu yang betul-betul baru dalam waktu yang sesingkat itu. Apakah mereka menyerah? Tidak. Nah, ini mental yang aku maksud. Dan justru yang Tuhan butuhkan itu seperti itu. Itu bisa karena iman. Tuhan menghendaki kita tidak boleh khawatir, kita selalu harus berharap. Nah, itu kalian buktikan. Ini sesuatu menurut saya. Nah, itu kan tantangannya dari kami, tantangannya kami gitu. Iya. Kalau untuk Babe sendiri sebagai pelatih, merasa ada tantangan nggak ngelatih? Iya, pasti. Jadi tantangan itu karena saya melihat ada pengharapan. Dari dulu itu saya jujur, saya penasaran. Kapuas ini punya potensi, tetapi kenapa kok selalu di bawahnya yang lain? Jadi misalkan selalu juara 2 atau juara 3 itu kenapa sih? Ternyata setelah saya evaluasi, kita itu selalu kekurangan waktu sebetulnya. Hanya kurang intens ya ketemuan kita itu. Bahkan yang paling akhir itu kita ketemuannya cuma 3 kali. Iya. Itu apa ya? Ada penyesalan gitu. Ada satu sisi harapan yang kuat, tetapi dihadapkan dengan realita yang menurut saya, rasanya kayaknya harus tertunda lagi nih kalau misalkan hanya dalam waktu yang sesingkat itu kayak gitu. Oke. Tapi harapan itu nggak pernah putus. Iya. Pesannya untuk tim paduan suara Kabupaten Kapuas atau LPPD Kabupaten Kapuas yang menaungi tim ini. Gitu. Baik, pesan saya, regenerasi itu penting dari semua lini ya. Kayak pemusik, pianis dalam hal ini. Kemudian juga kalau vokal group kan pasti butuh pemusik juga. Kemudian singersnya itu selalu harus regenerasi dan selalu ada pembinaan berkesinambungan. Karena itu merupakan rahasia sebuah kontingen yang solid. Dan itu amat sangat dimungkinkan apabila betul-betul konsen di dalam memanagenya. Itu bisa terwujud. Itu kalau dari Pak Endro. Iya. Oke, last ya. Yes. Kalau ada satu kata yang bisa menggambarkan tim ini, yang menurut Babe menggambarkan tim ini nih, satu kata aja. Kira-kira kata apa itu? Satu kata ya. Iya. Satu kata. Bandel. Kenapa bandel? Nggak mau nyerah. Gitu. Udah dipaks, udah diancam, udah dikasih yang sulit, tetap aja keras kepala. Siap. Nah, itu sesuatu yang modal yang luar biasa, kebandelan yang positif kalau menurut aku. Iya. Keren. Terima kasih. Bandel. Terima kasih.